Toka marah-marah karena wajah ibunya yang puring. Dia malu sama teman-temannya guys. Keesokan harinya di sekolah, Toka membagikan undangan pesta ulang tahun kepada teman-temannya. Tak lama ibu guru datang dan menyuruh murid-murid untuk menggambar ibunya masing-masing. Di saat itu teman-temannya asik menggambar, Toka bingung sendiri membayangkan wajah ibunya guys. Nah, waktu pesta ulang tahun, Toka yang takut kalau teman-temannya melihat wajah ibunya langsung marah-marah dan pergi dari rumah. Si ibu yang mencoba mengejar harus ketabrak mobil saat menyelamatkan anaknya itu guys. Setelah tahu kenapa wajah ibunya puring, karena pernah menyelamatkan Toka ketika kebakaran guys. Akhirnya Toka pun sadar dan lebih menghargai dan menyayangi ibunya. Sayangilah ibu kalian karena surga ada di telapak kaki ibu. Untuk teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya. Toka dan Betty lagi melukis nih guys, tapi si Betty nggak santai aja karena ternyata setelah dilihat gurunya, lukisannya itu selesai dan bagus banget. Si guru pun tepuk tangan dan memanggil Toka buat memberikan tiket perlombaan melukis untuk mereka berdua. Malam harinya, si Betty diam-diam masuk ke tempat les, merusak cat warna milik Toka. Nah, penjaga yang mendengar suara berisik dan curiga langsung masuk. Beruntung Betty nggak ketahuan karena duluan dia loncat keluar dari jendela. Namun gara-gara itu tangannya jadi cedera guys dan nggak bisa melukis lagi. Tibalah di hari perlombaan. Awalnya Betty udah pede banget tuh, pasti Toka nggak bisa melukis. Tapi hasilnya bagus banget, sedangkan lukisannya malah amburadul banget guys. Akhirnya Toka yang menjadi pemenang. Walaupun begitu, si Toka tetap baik dan memberikan pialanya ke Betty guys. Nah, kalau kalian suka melukis dan menggambar, langsung like dan subscribe ya. Suatu hari di musim salju, Betty yang terlantar merasa lapar dan kedinginan. Ternyata sebelum itu dia adalah anak yang terlahir dari keluarga yang kaya guys. Sedangkan Toka hanya anak gelandangan yatim piatu yang miskin. Lalu Betty mengajak kedua orang tuanya pergi jalan-jalan mengendarai mobil mewah guys. Saat dia melihat sepatu yang dia sukai, Betty meminta ibunya untuk membelikannya. Karena nggak dituruti, ibunya malah didorong dan ditinggal begitu saja guys. Toka yang melihatnya menghampiri si ibu, kemudian Betty yang ada di rumah berniat mengambil celengan milik ibunya untuk dibelikan sepatu. Terus Toka yang kelaparan dikasih roti oleh si ayah. Tapi ketahuan sama Betty, dia pun langsung mendorong Toka dan menginjak-injak roti itu. Nah, si ibu yang mengetahui celengannya dibobol mencari anaknya. Di saat itu juga semuanya terungkap. Ternyata Toka adalah anak dari ayah dan ibu ini yang dulu waktu bayi telah ditukar oleh seseorang. Akhirnya Betty pun harus hidup miskin. Suatu hari, Emma dan Toka asik main di taman ditemani oleh ibu mereka. Namun, pas si Emma mau turun dari perosotan, tiba-tiba tubuhnya lemah sampai dia jatuh guys. Setelah diperiksa dokter, ternyata si Emma memiliki gangguan ginjal yang sudah sangat kronis. Sontak, ibu pun sangat terkejut. Sebelum lanjut, bantu subscribe channel ini dong biar Mimin makin semangat bikin kontennya. Setelah beberapa bulan kemudian, Emma yang menjalani terapi pengobatan harus kehilangan rambutnya, bahkan sampai gundul guys. Dia pun sedih sekaligus iri melihat rambut kakaknya yang masih terlihat bagus. Di malam itu, Toka dikejutkan dengan Emma yang diam-diam ingin memotong rambutnya. Toka pun marah, namun setelah itu dia juga merasa bersalah. Akhirnya Toka pun memberikan satu ginjalnya untuk adiknya itu guys. Nah, kini Emma pun sembuh dan kembali memiliki rambut yang indah guys. Guys, ternyata Toka punya adik, tapi udah meninggal. Jadi, awalnya adalah adik Toka. Toka sangat menyayangi adiknya itu, bahkan sering diajak main. Beberapa tahun kemudian, adik Toka sudah dewasa kan. Sebelum lanjut, bantu subscribe channel ini dong biar Mimin makin semangat bikin kontennya. Pada saat itu, Toka ngajak adiknya shopping di mall. Toka memilih baju dan adiknya membantu si kakak membawa baju-baju yang dia beli. Nah, setelah selesai belanja, mereka pun sama-sama pulang kan. Terus tiba-tiba pacar Toka telepon tuh guys.
Pada saat itu, tanpa sadar, tepat di atas kepala Toka ada besi bangunan yang jatuh. Si adik yang melihat langsung menolong Toka. Akhirnya, adik Toka pun menjadi korban akibat tertimpa besi bangunan. Lalu, mereka mencoba menyelamatkan adik Toka. Namun, usaha itu berakhir gagal, guys. Akhirnya, adiknya nggak bisa diselamatkan dan dia pun meninggal. Sedih banget, guys.